Sebuah rumah sakit tua yang telah berdiri selama puluhan tahun, menyimpan banyak sekali kisah dan cerita di balik dinding-dindingnya yang usang. Setiap sudut, setiap lorong, seolah memiliki memori tersendiri yang tak terucapkan. Di antara kisah-kisah tersebut, ada satu yang paling sering dibisikkan, sebuah cerita yang berpusat pada ruang isolasi di lantai 3. Tepatnya, sebuah kamar di ujung lorong yang gelap dan panjang, kamar nomor 4B. Kamar ini menjadi saksi bisu meninggalnya seorang bapak-bapak tua, seorang pasien berpenyakit jantung yang menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang cukup mengenaskan dan penuh penderitaan di sana. Sejak kejadian tragis itu, kamar 4B segera ditutup rapat dan tidak pernah lagi digunakan. Pintu kamar itu disegel, seolah untuk mengunci kenangan pahit dan energi negatif yang tertinggal di dalamnya. Namun, penutupan itu tidak menghentikan misteri. Suatu hari, dari dalam kamar yang seharusnya kosong itu, terdengar suara-suara aneh. Suara-suara yang menyerupai rintihan kesakitan, seolah ada seseorang yang sedang menderita di dalamnya. Disertai dengan ketukan-ketukan misterius yang entah dari mana sumbernya, membuat bulu kuduk merinding. Suara-suara itu cukup untuk membuat pasien lain dan bahkan para pegawai rumah sakit selalu merasa ketakutan setiap kali melewati lorong itu. Namun, ada satu hal yang lebih aneh lagi. Suara-suara yang keluar dari kamar 4B itu, entah mengapa, terdengar sangat familiar bagi sebagian perawat yang pernah bertugas di sana. Seolah-olah mereka mengenali suara itu. Selamat malam pemirsa, lonceng misteri sudah berbunyi, bertanda gerbang gaib. Kisah-kisah mistis malam ini telah dibuka. Kembali bersama saya, Cak Elah, host di balik seram malam ini, yang akan membawa sobat seram ke dalam dunia-dunia klinik mistis horor yang ya bisa berakhir beraneka warna. Oke. Malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang memang sedikit kita rahasiakan identitasnya. Dan kita panggil saja Miss Terry. Selamat datang Miss Terry. Oke, misteri, gimana? Selama ini kerja di rumah sakit yang seperti apa? Yang kesannya kok, kalau tadi kan kita sempat bicara tuh banyak banget gitu kejadian-kejadiannya itu kan? Iya, saya tuh kerjanya itu gini, Cak. Kerja di tempat rumah sakit ini tuh sudah cukup tua ya rumah sakit ini. Dan bangunannya pun itu sudah ada cukup lama banget. Mungkin bisa dibilang sebelum ada kata ini rumah sakit itu udah ada. Oh, jadi memang identik sama apa ya, rumah sakit yang sudah Tua umurnya kan sudah tua kan. Iya. Jadi memang banyak kejadian-kejadian gaibnya gitu ya. Iya, gitu ya. betul sekali. Iya, iya. Terus awalnya itu seperti apa? Mungkin apa ya istilahnya, untuk biar kita lebih tahu lah istilahnya itu misteri yang seperti apa sebenarnya yang sering yang misteri ini alami selama ini. Ini tuh
kalau sekarang ini kan kejadiannya sudah lama ya, Cak. Sekarang kan posisi saya itu sudah ada di, ya lumayan lah, bisa dibilang perawat senior. Nah, ini kejadian waktu itu saya itu masih jadi perawat magang. Oh, ketika perawat magang. Iya, perawat magang masih baru jalan sekitar beberapa bulan lah, enggak sampai 6 bulan. Waktu itu kebetulan kejadiannya itu malam suro kalau nggak salah, malam suro. Nah, momen-momen malam-malam yang iya, ya identik sama gaib-gaib itu emang ya, Iya, malamnya ya. betul. Malam suro itu kan percaya, banyak orang percaya kalau itu malam-malam yang agak sakral gitu kan. iya, benar sekali. Nah, waktu itu ada pasien ini, kebetulan pasiennya itu kenal sama perawat senior saya waktu itu. Oh, Jadi karena sudah hafal, karena di situ mungkin sudah beberapa minggu waktu itu, beberapa hari atau hampir beberapa minggu. Si pasien ini sering keluar ketika jadwal temannya ini tadi. oh, sering nemui. Iya, sering nemu ya buat sekedar ngobrol-ngobrol, Iya. cerita-cerita seperti itu. Waktu itu kebetulan saya juga jaganya bareng nih sama yang perawat senior saya ini. Nah, saya lihat kondisi si pasien ini, namanya siapa ya waktu itu, saya agak lupa. Oh, Mas Bambang kalau nggak salah. Oh, laki-laki. Iya, Pasiennya laki-laki. Mas Bambang ini kebetulan memang orangnya itu agak sedikit lembeng ya. Ini Agak gemulai. ya, Iya. agak gemulai gitu. Jadi suka agak gosip gitu kan, suka iya, iya. sefrek. Baru ujungnya. Kalau digorong-gorong gimana? Gorong-gorong sempit. Orang ganteng. Dan sedikit es kebon. Kalau ini berarti belakang. Aku nggak tahu. Ih, lurus dong. Bengkok. Nggak bisa ya. Makannya apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Makannya ayam goreng, kangkung dijidat, direbus, hangus kelamaan. Frekuensi sama perawat senior saya itu waktu itu namanya Mbak Par. Oh, gitu. Iya. Nah, si Mas Bambang ini kan cerita-cerita, saya ikut nimbrung juga lah ya. Sebenarnya saya itu tipe orang yang nggak suka mendengarkan cerita orang lain, Oh, karena saya ini juga agak penakut. oh gitu. Iya, agak penakut, dan saya juga gampang parno ketika ini kebawa lah ya sama ceritanya, nanti kalau misal diceritain hal-hal yang itu. Loh, tapi kenapa malam itu kok mau memaksakan diri mau ikut cerita, apa istilahnya ikut nimbrung lah, sedangkan kan tahu kalau memang apalagi kan mungkin malam malam suro gitu kan. Iya. Jadinya kan ceritanya pas horor-horor kayak gitu kan, biasanya kan memang sensasinya itu kan misteri, harusnya kan paling enggak terasa lah, paling enggak waduh enggak enak gitu. Cuman kenapa kok mau maksa-maksain ikut gitu terus? Gini, KL waktu itu ya saya memang penakut, cuman agak gengsian juga ya. Oh, gini ya. Jadi takutnya ini nanti saya dikira penakut banget kan ya, waduh gengsi. Oh iya, apa istilahnya kan masih magang tapi kok Iya. kelihatan penakut, malah bisa-bisa Bisa dipertanyakan. pengaruhnya ada ya Iya. sama prestasinya mungkin ya, sama kerjaannya ya. Monggo terus lagi. Kemudian si Mas Bambang itu cerita ini pengalamannya beliau, kenapa kok sampai ada di rumah sakit waktu itu. Ceritanya itu gimana ya, CL, kan dia kerja di pabrik. Oh, karyawan Pak. Iya, karyawan pabrik. Nah, biasanya kan kalau karyawan pabrik gitu ada kan yang pabrik terus cari kayak penglaris butuh darah manusia dan lain-lain. Oh, maksudnya pemilik pabrik itu Iya. pakai pesugihan, pakai penglaris gitu ya, Iya, istilahnya pakai penglaris biar ya kan ada, kalau pabrik kan biasanya musiman ya, Cak. Oh iya, iya. Setahu saya itu ada yang kalau bulan ini sampai bulan ini pasti sepi kayak gitu. Oh gitu ya. Ini menurut Mas Bambang itu waktu itu malamnya emang nggak enak,
Dan biasanya itu cuman sampai ya luka tapi dijahit sembuh. Oh, maksudnya Lukanya ringan aja gitu. maksudnya dari efek penglarisnya dari pabrik ini tadi itu minta semacam apa darah gitu ya. Iya, Cuman selama ini mungkin sekedar ya mungkin sobek dijahit, Iya. yang penting ada darah keluar dari karyawannya berarti yang iya, dikorbankan. betul banget. Oh, berarti maksudnya maaf. Iya, ya. Berarti maksudnya apa Mas Bambangnya ini tadi termasuk bisa dikatakan korban dari Betul yang sekali. maksudnya istilahnya mungkin belum tentu pasti ya, maksudnya kan dibuktikan nggak bisa kan kayak gitu. Tapi Ya. dari ceritanya itu seperti kayak jadi korban dari Iya. pabriknya. Jadi bisa dibilang Mas Bambangnya ini itu termasuk salah satu korban dari beberapa korban sebelumnya gitu loh. Oh iya. Dan kebetulan sekali ini itu setiap korban dari rumah sakit dari perusahaan itu selalu datangnya ke rumah sakit tempat saya magang waktu itu. Sudah langganan. Iya, sudah langganan. Dan rumah sakit yang tempat saya magang itu kayak oh ya udahlah kayak mengerti gitu. Oh iya, jadi seakan-akan budaya semacam habit gitu ya. Iya, Udah betul. biasa lah gitu. Nah ini yang sangat disayangkan sekali waktu itu mungkin karena juga faktor dari Mas Bambangnya yang sudah berumur ya ini sekitar 50 tahunan lah. Ini sampai jarinya ini putus. Ya, Jarinya Mas Bambang ini putus. iya jarinya Mas Bambang ini putus. Dan ini kan kalau misal dioperasi itu butuh waktu dan enggak yang terlalu lama ya Cak. Karena kalau putus kan ya sekalian dipotong gini kan gitu. Oh Dihilangkan di bagian mananya itu biar cepat sembuh gitu kan. ya. Nah bisa dibilang juga karena mungkin ini kasus pertama kali di perusahaan itu yang sampai memakan korban yang sampai putus jarinya ini tadi. Oh, nah itu apa namanya istilahnya kayak Mas Bambang itu ketika malam itu apa menceritakan detail gitu loh sampai jenengan kok sampai apa ya istilahnya kayak parno gitu tuh, apa menceritakan detail kisahnya atau mungkin karena ada misteri apa istilahnya kliniknya yang diceritakan atau gimana ya sampai Ya ini mengakibatkan Mas Bambang misteri. Mas Bambang ini ceritanya itu membawa itu. Aduh saya jadi agak mungkin gini ya saya. Iya ya, sendiri. saya juga terasa ya. Kayak sensasi horornya itu ada. Oh di ceritanya itu. Iya. Jadi waktu itu Mas Bambang ini merasa bahwa tangan beliau ini memang sengaja dimasukkan oleh seseorang ke dalam mesin waktu itu. Maksudnya seseorang ini sosok atau ada Ya menurut yang kasat mata gitu? Iya, menurut Mas Bambangnya ini kayak ada seseorang gitu yang memang kan ini mesin ini agak besar gitulah pokoknya waktu itu ceritanya saya agak kurang paham masalah mesin ya. Mbak. Pas waktu kerja ini tangannya seakan-akan didorong gini Cak. Kata si Mas Bambang tadi. Itu mesin apa? Press? Bukan? Mesin roller. Oh kayak Iya, aduh, kayak jadi roller gitu. kepelindes roller gitu? Iya, jadi ini hancur gini. Ini hancur ini, Cak. Waktu dibawa ke rumah sakit waktu itu, aduh saya ini dibilang perawat ya perawat, tapi dibilang bukan ya, kayaknya bukan juga. Soalnya masih memang mungkin awal-awal ya, Iya. efek realnya itu kan kelihatan Jadi kan? saya agak mau muntah juga waktu itu. Karena ini antara tulang sama si dagingnya ini udah jadi satu enggak jadi satu hancur gitu, tapi kayak masih nyatu di sini, jadi kayak kiwir-kiwir Kibir-kibir. gini loh. Itu kebetulan yang ada di UGD waktu itu saya, jadi saya ditempatkan di UGD. Nerima sih Mas Bambang ini malam-malam sekitar jam 11 malam. Orangnya itu kerja di shift malamnya itu tadi. Oh jadi ya istilahnya misteri ini karena sudah yang nerima Mas Bambang kan misteri saat itu Iya. kan. Jadi ketika pas malam pas cerita sama temennya itu akhirnya penasaran mungkin pengen tahu kisahnya
Iya. seperti apa gitu ya. Jadi saya kan penasaran juga ya, ada penasarannya tapi ya ada takutnya ya. Terus ada juga rasa kayak aduh ini kalau beneran diceritain detailnya kayak gimana. Tapi berhubung udah terlanjur ya saya dengarkan aja. Oke. Setelah saya ikut nimbrung sama ceritanya sama pembicaraannya Mas Bambang sama Mbak Kan tadi itu, sampai beberapa hari itu saya masih kayak terbayang-bayang sama cerita beliau tadi. Ya saya semakin hari semakin punya ketakutan lah. Terbawa ceritanya itu tadi. Iya. Jadi ketakutan saya ini semakin besar. Kemudian saya kayak kalau ditugaskan itu pasos kalau saya ditaruh di jaga malam. Akhirnya saya selalu setiap harinya itu selalu berdoa ini supaya ndak ditaruh di jaga malam. Delalah ini mungkin karena Tuhan ndak sepakat sama Nggak saya. berkehendak ya berarti. Iya, besoknya itu ditaruh di jaga malam, Mbak. Besoknya tuh langsung Iya. malah dapat shift malam. Resiko soalnya ya. Iya, dan ada desas-desus juga di rumah sakit itu sebenarnya yang semua orang itu, bahkan pasien pun gak banyak yang sudah tahu. Desas-desus tentang. Di situ ada sebuah kamar isolasi, Kak. Oh, di rumah sakit situ. Iya, yang memang benar-benar tidak pernah disentuh sudah lama sekali. Sengaja ditutup maksudnya. Sengaja ditutup, ya memang dibiarkan, nggak pernah ada yang masuk situ juga. Alasannya? Karena dulu itu pernah ada pasien namanya itu Pak Kardi. Nah, Pak Kardi ini pasien sakit jantung waktu itu, tapi meninggalnya itu sangat tidak wajar. Sangat tidak wajarnya itu yang gimana saya juga kurang paham ya, soal. Oh, dari desas-desusnya seperti Iya. itu ceritanya ya. Tapi memang bisa kalau melihat dari mendengar dari desas-desus orang-orang di rumah sakit itu memang bisa digambarkan kalau meninggalnya Pak Kardi ini benar-benar sangat tidak wajar. Mungkin cara meninggalnya yang kurang ini ya. Delala di waktu itu, malam itu saya ditugaskan di lantai yang sama kamar isolasi tadi. Oh, Di lantai kok pas ya. Jadi Iya. habis dengar cerita seperti itu masih ada perasaan, terbawa perasaan takutnya, malamnya langsung dapat shift di ruangan yang Iya, ada di ruangan isolasinya lantai itu ya, lantai tadi. itu. Ini saya agak sedikit menggerutu ya, kayak, aduh Tuhan kok enggak bantu saya. Oh iya. Tapi enggak boleh kan ya. Iya iya betul, nggak boleh mbak. Iya, Emis mbak. saya agak ini yang sudah saya jalani dengan sangat-sangat berat hati waktu itu. Sekitar jam berapa ya, Cak, ya itu? Hampir jam 2 malam lah, hampir jam 2 malam. Saya meriksa di kamar di lorong paling ujung, lorong utara paling ujung. Nah, kebetulan kamar isolasinya itu ada di lorong paling selatan, Itu di lantai keberapa? Maksudnya lantai keempat, TL. lantai keempat. Iya, lantai keempat. Oh, angkanya juga kurang bagus ya. Maksudnya angka 4 itu kan agak gimana gitu kan. Ini saya jadi agak ini kalau nggak dicek ini ada apa-apanya sama pasien, salah saya. Iya betul. Dicek ini saya ini mau melangkah, ini kaki ini kayak berat sekali. Udah perasaan mulai awal Iya. udah nggak enak soalnya kan. Apalagi di situ kan karena mungkin bangunannya juga tua, waktu itu juga belum ada banyak renovasi ya saya. Jadi saya harus lewat tangga. Kebetulan tangganya itu ada di tengah-tengah antara lorong ke pasien sama lorong ke ruang isolasi. Oh, pas di Jadi situ iya, kayak keluarnya pertigaan. tangganya tuh ya. Setelah saya periksa tadi ke pasiennya, tadi kebetulan ada di kamar yang paling ujung.
Sudah selesai, udahlah ini pas waktu keluar dari kamar pasien saya tadi, saya itu kok ya ngide ya Cak. Saya ngide itu buat, oh ini mungkin ya enggak apa-apa lah, ini emang saya takut, cuman kayaknya memang itu ruangan perlu dibersihkan aja mungkin biar enggak terlalu suram gitu. Apa maksud saya ruangan itu Cuma hanya sekedar jadi rumor kalau ruangan itu nggak pernah dipakai lagi atau seperti apa? Memang kalau menurut saya sih kayaknya cuma sekedar rumor ya Cak. Karena kalau dilarang kan otomatis digembok ya Cak. Iya. Nah itu enggak digembok, cuma ditutup aja. Tapi memang enggak ada yang pernah berani masuk ke situ setelah kejadian si Pak Fardi tadi. Oh berarti otomatis apa ya istilahnya secara nggak langsung itu kayak semacam manajemen rumah sakit itu memang ya sudahlah nggak usah dipakai lagi, nggak bisa melarang, nggak usah dipakai dipindah ruangan Betul isolasi sekali. Nah setelah itu ini saya lanjutkan ya. Saya ngide tadi kan, saya bawa ini ke Moceng. Penasaran ya? Iya karena ya ada penasarannya, cuman ya ada takutnya. Tapi niat mbak ngoceng juga. Saya nih ke Moceng karena kan di sebelah tangganya itu ada ruang alat kebersihan waktu itu. Oh iya, penyimpanan. Iya, setiap lantai kan ada kan. Bidang penyimpanan ya. Saya bawa itu ke Moceng buat saya bersihkan di situ. Di depan pintu ini depan pintu ini mau saya buka ini kok niat saya buat membersihkan itu runtuh ya Cak. Karena vibes-nya pintunya tadi. Suasananya. Iya. Oh, ini kondisi pintu. Iya, kondisi pintunya tadi itu udah banyak sarang laba-labanya. Terus berdebu yang kayak debu tebal banget gitu. Itu berarti ruangannya di ujung itu mbak ya? Miss? Di ujung. Di ujungnya itu. Di ujung. Dan itu kayak nggak ada kamar lainnya yang dibuka, yang dipakai soalnya yang lorong sebelah utara kan, yang selatan itu nggak dipakai. Oh, udah nggak dipakai? Iya, jarang lah. Karena banyak pasien yang selalu minta pindah kalau ditaruh di lorong sebelah gitu. sana. Oh, berarti pasien juga ngalami ya istilahnya apa ya, mungkin ya entah sugesti entah apa, tapi intinya pasien tuh nggak betah di ruangan lorong gitu. Di lorong selatan itu nggak ada yang betah. Kalau betah pun cuman mungkin karena ya terpaksa, karena di lorong selatan itu kan memang ada kelas-kelasnya tuh Cak. Ya mungkin bayarnya agak lebih murah atau gimana, saya kurang paham. Nah setelah itu saya mau bukain, saya lihat itu ternyata kamarnya itu ada tulisannya kamar 4B. Oh, di atas pintu? Iya, di atas pintunya tuh. Sudah ya namanya kamar lama ya, tapi itu 4B-nya itu masih bersih, tidak yang kotor-kotor banget. Sedangkan pintunya kondisinya seperti itu. Pintunya kondisinya kayak gitu. Ini saya ke Moceng dulu kan ya, saya bersihkan dulu pintunya sebelum saya buka. Nah mau buka ini pegangan pintunya ini teklek gitu kan, terus waktu saya dorong masuk gini kok bunyi lihat itu, saya udah takut lagi, saya kayak mau balik lagi, saya sudah Sebetulnya takut loh ya sebetulnya. Iya sebetulnya aku cuman kebanyakan ide aja. Menjaga nama baik mungkin ya. Iya kan, ya namanya juga masih makan ya CL kan, Gengsi kita lah ya. ada gengsi juga, ngejar supaya cepat Prestasi dapat juga. prestasi Ya, juga. Walaupun itu sebenarnya bukan jobdesknya ya CL, Iya. cuman karena ngide aja. Akhirnya Bener-bener iseng berarti. iya benar-benar iseng, tapi dengan ketakutan yang benar-benar takut banget. Akhirnya saya masuk, ini di situ ruangannya kan gelap dan lampunya tuh sudah enggak ini, saya enggak terang, kayak pakai lampu yang apa sih CL warna kuning gitu loh. Lampu lama itu. Iya, Yang warna kuning masih pakai apa? Iya. Iya. Saya itu udah, ya Allah ini beneran apa enggak ya ini, kayak gitu. Akhirnya karena sudah terlanjur ini ya CL, saya masuk lah CL. Waduh, kayak ada bunyi-bunyi apa hewan waktu itu, ada kayak cik gitu. Terus saya ini takut lagi, kepak gitu gini, kepak gitu.
Maksudnya apa? Kayak meja di plek-plek apa? Kepak-kepak? Bukan kayak kepak-kepak hewan gitu ya. Suara kepak, iya ya. Iya. Ternyata setelah kan tadinya saya bawa handphone ya, saya persendirian. Ternyata di situ memang beneran hewan. Takutnya saya tuh kayak itu apa, hantu atau apa ya? Ternyata bukan. Ternyata itu kelelawar. Oh, Karena mungkin saking lamanya itu kan ya, kelelawar. jadi bisa masuk ke situ. Masih ada apa lewat lubang angin gitu. Tapi aneh loh CL itu sebenarnya. Karena ventilasi udaranya itu pun kalau dimasukin ke kelelawar ya agak sempit ya CL. Bayangan saya ini kayak nggak cukup sebenarnya. Terus jendela juga saya cek itu jendela juga kunci. Terus masuk itu. Dari mana tuh nggak paham saya. Akhirnya karena saya takut ya CL itu jendela ini saya buka Oh iya, biar keluar kan. Iya. Wow sekali di situ CL. Pengap gitu ya. Pengap, pesing, anyir kayak gitu, campur-campur kayak gitu. Kayak kamar yang udah lama ditinggalin makhluk halus kayak gitu. Saya akhirnya kemacing di situ, saya bersihkan. Nah waktu saya noleh CL, saya itu lihat berkas yang benar-benar bersih di atas meja yang sangat kotor. Berkas. Ya berkas. Saya samping itu lagi nih guys. Ya Saya jelas penasaran soalnya Iya. kan lainnya kotor tiba-tiba ada ada berkas yang seperti bersih itu. banget. Takutnya saya kelupaan tadi bawa berkas saya taruh situ atau gimana. Akhirnya saya hampiri itu berkas. Ternyata itu berkas punya Pak Kardi tadi, pasien yang meninggal 20 tahun lalu. Oh kejadiannya tuh 20 tahun lalu. Benar. Pak Kardi. Jadi bisa dibilang kamar itu udah 20 tahunan nggak dimasuki orang. Berarti sama harusnya kan berkas itu usianya juga seperti itu ya harusnya. Harusnya. Dan itu nggak wajarnya gini CL, berkas itu bersih CL, berkas itu bersih dan yang berdebu itu cuma di sekitarnya aja, ini meja-meja ini sekitarnya aja. Akhirnya setelah saya samperin, saya itulah ya saya buka lagi. Itu tertulis sangat detail sekali. Gimana Pak Kadil tadi meninggal, terus riwayat sakitnya apa, obatnya apa. Dan yang buat saya kan notis itu di ujung berkas-berkas tadi itu ada tulisan yang bikin saya agak merinding juga. Di berkasnya itu. Di berkasnya tadi, di atas berkasnya tadi. Saya ikut merinding. Saya waktu itu kalau sampai saya pingsan ini nggak ada yang nolongin di situ. Iya, berarti kayak gitu tapi nekat loh. Iya. Kan? Ya gimana CL ini antara gengsi, harga diri dan Anak baru soalnya kan ya. Iya. akhirnya saya baca itu tulisannya kayak tulisan yang baru ditulis, padahal itu bekas yang lama. Tulisan tangan maksudnya. Tulisan yang Tulisan tangan. kan kelihatan ya CL itu tulisan tangan yang pakai ballpoint biasa. Kan ada itu yang kalau misal ballpointnya udah lama kan biasanya agak kabur-kabur gitu kan. Agak Terus biasanya kan kayak kertas juga kan menguning ya. Iya. Kalau lama kan. Ya. Nah itu tulisannya itu CL kayak ballpoint baru ditindes gitu loh maksudnya. Ditebelin maksudnya. Ya kalau ditebelin kayaknya enggak. Maksudnya baru ballpoint baru buat ditulis di situ. Masih ada kayak mengkilap-mengkilap Masih ada, gitu. iya ada Kan minyak tahu kan ya? pulpennya. Iya. Ada minyak tintanya itu ya. Nah itu ada tulisannya apa ya waktu itu saya jangan biarkan dia kembali. Rasa langsung tanggal. Enggak, maksud saya tulisan tangan tuh di dalam berkasnya Pak Kardi itu tadi kan ya. Iya di dalam bekas Pak Kardi. Terus ada kertas lagi maksudnya. Enggak ya di tulisannya Pak Kardi itu di berkasnya Pak Kardi. Di berkasnya itu tadi. Iya benar. Loh. Berarti kan yang nulis ini apa istilahnya ya? Biasanya gitu tuh kalau enggak dokter kan perawat ya biasanya yang bawa berkas. Biasanya kalau bekas kayak gitu dibawa perawat kan. Iya kan perawat ya biasanya. Nah kan
kayak nggak masuk akal ya Cel. Iya. Kan itu bekas, tidak ada yang pernah masuk situ karena memang mereka semuanya itu takut masuk ruangan situ. Ya. Ini saya lari lah ya Cel, ada ketakutan. Karena ketakutan. Bekasnya ditinggal di situ, guys. Iya, bekasnya saya tinggal di itu. Saya nggak jadi melanjutkan bersih karena sudah nggak mau ngerti lagi. Oh iya, terus. Saya keluar. Pas saya keluar mau nutup pintu ini Cel, sama seperti yang pernah saya dengar Cel. Maksudnya sama apa yang didengar? Di situ pernah saya dengar itu di Desas-Desus itu sekitar jam 2 sampai jam 3 malam. Biasanya itu ada suara bisik-bisik ya di kamar itu. Jadi pas posisi Mister ini lagi mau keluar, lari keluar tadi, lari keluar. mau ke pintu, tiba-tiba dengar ada suara bisik Iya. gitu loh. Jadi posisinya saya itu sebenarnya sudah lari, tapi kan nggak mungkin saya biarkan buka kami gini. Oh iya iya, Jadi jadi saya itu kayak gini, CL sudah lari keluar. Nah, saya ini kepikiran overthinking sama si pintunya tadi. Kalau nggak ditutup gimana ya kayak gitu. Akhirnya saya, apa tuh? Meskipun saya tadi udah gemeteran ini pegang pintu lagi nih kan. jadi pas posisi nutup pintu itu Pas posisi nutup pintu itu dari dalam ruangan dari dalam ruangan sudah dengar suara bisik-bisik tadi. ada suara bisik-bisik sama orang kumur-kumur. Hah? Kayak orang kumur-kumur banget, kayak kumur-kumur gitu. Bisik-bisiknya tuh tapi nggak jelas atau agak ngeblur-ngeblur. Agak ngeblur waktu itu kayak, jadi kayak orangnya itu kumur-kumur. Suaranya itu kayak orang kumur-kumur terus ngomong kayak waktu itu apa sih ngomongnya, kalau salah saya tahu saya bisa lihat kamu kayak gitu. Tapi suaranya itu lirih. Bisik ya, tapi berbisik. Iya, lirih dan agak berat suaranya. Semakin takut lah ya saya. Maksudnya lihat kamu tuh berarti lihat jenengan itu saat itu? Ya, Atau mungkin enggak paham ya saya kayaknya. cuman suaranya kayak gitu gitu ya? Ini suaranya kayak gitu gitu. Akhirnya karena ketakutan tadi, semakin takut tadi, pintu ini asal saya tutup cepat begini, saya udah lari ke bawah. Udah capek pula itu kan lantai 4 pakai tangga biasanya kan ya. Kondisi lari kan? Iya, Dan dan takut itu lari. tangganya itu yang nyambung gini aja ya, tahu kan? Oh iya, yang model-model Iya. gini melingkar gitu ya, tapi kotak itu kan? Iya, tapi Ya, kotak. kotak itu ya. Jadi kan kayak ini sebenarnya loncat ini juga cepet ya. Tapi bahaya. Iya. Bahaya, lantai 4 soalnya. Lantai 4 ini. Kalau saya juga yang maunya itu instan tapi Iya. Karena takut tuh rasanya pengen loncat Iya. aja langsung sampai bawah gitu kan. Cuman kan ya aduh, nggak jadi saya baru makan kepala perawat. kalau waktu itu mungkin bisa jadi kasus kedua. Nah makanya itu, ya, betul itu. Akhirnya saya lanjutkan lari tadi sampai ke bawah. Saya disuruh naik ke lantai 3, saya sudah tidak mau. Sudah nggak mau lah, otomatis kayak perasaan kayak gitu. Iya, akhirnya aduh nggak bisa Mbak Par, saya nggak kuat ini, takut saya bilang gitu. Loh kenapa? Misteri kata gitu kan. Udah nggak apa-apa, saya bilang gitu aja. Tapi besoknya saya kepikiran masih. Besoknya saya kepikiran karena besoknya itu saya masih jaga malam lagi. Dan itu kebetulan di lantai yang sama masih. Jadi kayak ini kayaknya memang benar-benar doa saya ini diuji nyali ya ini jadinya sama doa saya tadi. Ya soalnya mungkin karena ya apa bisa dibilang kan jenengan itu kan junior ya istilah situ ya. Iya. Jadi yang lain-lainnya itu yang ya paling enggak yang senior-senior sudah tahu kondisi situ malas di situ, akhirnya yang junior aja udah suruh jaga terus gitu situ. Iya mungkin bisa jadi kayak gitu biar saya nggak jadi kerja di situ juga bisa ya. Iya. Karena mungkin kalau saya nggak betah kan saya Iya, ajukan mengurangi bidang pesaing. magang, Ya, ya. mengurangi pesaing. Nah di hari selanjutnya di jam yang sama saya ngecek lagi kan KL. Saya udah nggak ada gitu lagi kan.
Sudah malas wis ya. Ya sudah kayak aduh ntar kalau misal itu saya tanggepin ternyata gini itu kan ya gimana ya, Ya, Cak? ya bikin shock lah. Jangan ketawa, saya ini kan ceritanya lemah lembut ya, Cak. Oh gitu ya, ya betul, ya betul. Akhirnya tapi tetap penasaran. Maksudnya penasaran itu apa didatengin akhirnya? Iya, saya datengin karena sumber suaranya itu ada di lorong sekitarnya si 4B tadi, ruang isolasi tadi. Suaranya itu. Sumber suaranya di sana. Ini penakut kebanyakan ide. Nah makanya itu saya, ya Allah, udah tahu gitu. Kalau saya udah sudah saya duduk di meja, diem, entah saya ngapain lah, pokoknya saya nggak mau ke situ. Ya bisa dibilang berarti gini Cel, karena nama baik itu mengalahkan segalanya. Iya sih bener ya. Apalagi urusan karir ini kan, Iya. karir ini. Kalau kata orang Jawa itu kegedean gengsi. Dan gengsi, Iya. betul. Iya. Akhirnya saya penasaran, saya lihatlah di jendela ya Cel. Ini nggak ada apa-apa ya. Suaranya itu nggak ada, maksudnya Nggak ada. cuman suara aja Iya, berarti. cuma suara aja. Nah ini ya, tapi dari ngeyelnya jenengan ini untuk penasaran itu akhirnya ada cerita seperti ini loh. Iya. Ini Kalau nggak tegang terus loh dari tadi. nggak mungkin. Makanya itu. Dan selang beberapa menit ada lagi tuh suara CL apa teng gitu, apa sih tok gini loh. Oh, maksudnya kayak ada orang mukul-mukul Iya, gitu. Oh, ada orang kumpul mukul. tok gini Dari lorong situ. dari lorong situ. Tapi kalau saya amati, saya deketi lagi, itu sumbernya dari 4B tadi. Oh, berarti maksudnya suara yang mukul-mukul ini berarti gema berarti ya? Iya, menggema. Dan itu terjadi lagi, terdengar lagi suara orang yang kumur-kumur tadi saya. Yang kemarin kumur-kumur terus ada suara, tolong saya bisa lihat kamu, tolong, gitu kan. Waduh, ini kalau misal saya tolongin, ini apa yang mau saya tolongin? Tapi suaranya waktu itu saya mikirnya, waduh, kalau saya nolongin apa saya ditarik ke alam mereka kan ya nggak lucu. Akhirnya ya saya hiraukan tapi sok sendiri gitu loh saya, salah apa gitu kan. Tapi padahal ini jalan ini lutut gemeteran gitu saya. Itu saat momen-momen seperti itu Mister ini sendirian apa Sendirian. maksudnya di ruangan jaga itu sendirian? Sendirian saya. Jadi kan memang itu dari sekitar berapa lantai ya? 5 lantai kalau nggak salah. 5 lantai di rumah sakit itu. Kan lantai atas itu nggak dipakai apa-apa. Karena memang ruangan itu memang jarang ya istilahnya, Iya. kan mungkin pasiennya jarang, cukup 1 orang gitu ya maksudnya. Jadi kayak yang Mbak Kar tadi kan ada di bawah buat kayak nerima pasien buat saya bagian yang keliling waktu itu dan sendirian. Oh alah, iya. Terus habis itu setelah apa tadi suara teng-teng tadi ya, suara orang Iya. mukul-mukul tadi ya. Suara teng-teng tadi, terus orang kumur-kumur tadi, muncullah suara tolong, saya bisa lihat kamu, Seperti itu lagi suaranya. tolong saya. Gitu. Berarti posisinya Mister ini ada di depan pintu 4B tadi. Tidak sampai di depan pintunya, ya. Oh, Hampir ada di depan pintunya. Cuman saya karena terngiang-ngiang sama kejadian yang kemarin, saya nggak berani sampai yang ke pintunya tadi. Cuman masih kedengeran gitu CL. Dan ini sampai saya dengar sampai luar berarti itu. semakin berat lagi CL ini suaranya. Akhirnya besok paginya saya itu kan ini situasi yang memang nggak enak ya CL. Saya coba lah ngomong sama Mbak Kar. Ini sama Mbak Kar saya agak diketawain saya, nggak dihiraukan juga. Cerita tadi itu. Iya, karena mungkin menurut mereka sudah biasa ya CL. Akhirnya besoknya kan ini saya jaga malam seminggu. Besoknya saya ngide lagi nih saya. Ngide buat merekam. Jadi
saya ngide buat merekam. Siapa tahu kalau kelihatan apa-apa. Cari bukti lah ya, Iya, istilahnya. cari bukti. Buat saya tunjukkan ke Mbak Kar tadi. Ih, iya, Karena iya. saya merasa kayak, wah ini saya nggak dipercaya CL. Iya, betul, Kenapa betul. ini kan ceritanya ini emang gitu. Karena mungkin selama ini memang nggak ada yang berani masuk situ, dan saya nekat kan waktu itu masuk situ. Mungkin ya nggak percayanya karena saya nekat tadi itu. Akhirnya saya ngide buat naruh kamera di situ, Di ruang lorong, oh di 4B tadi. kamar, oh ya di ruang kamar 4B. 4B tadi. Karena kan suaranya sumber-sumbernya dari sana. Dari situ ya. Dan ternyata di rekaman itu memang terdengar jelas sekali kan suara kumur-kumur, terus suara minta tolong tadi, dan ada sekelebat apa ya, kayak sekelebat orang lewat gitu loh saya. Sosok berarti ya, Ya, sosok. bayangan gitu. Bayangan orang lewat gitu. Saya tunjukkan lah ke si Mbak Kar tadi. Setelah saya lihat ini TL ya, besok paginya saya lihat itu rekamannya ya kan, ternyata memang benar, dan ketukan itu tadi kayak iramanya itu sangat familiar saya. Maksudnya berarti sudah apa ya, sudah terbiasa ada suara seperti itu. Iya, dan ada suara di sini, di sini. Terus kayak saya ini merasa terbayang-bayang ya, Cel, kayak aduh apa ini ketempelan ternyata kayak gimana saya nggak tahu ya. Cuman kayak selama hampir seminggu lebih saya tuh jadi kayak kebawa-bawa sama si suara-suaranya tadi. Takutnya kayak di sini, aku di sini kan takutnya kayak orangnya di sebelah saya ya, Cel, kalau kayak gitu. Oh, bayangannya gitu. Iya, bayangan saya itu seperti itu. Nah, besok paginya saya itu ketemu Pak Satpam. Saya tanya-tanya kan, waktu itu ada orang itu kayak tukang gitu kan. Pak Satpam itu cerita seminggu ini tuh ada tukang yang benerin AC, ngecek AC di sentral AC kan. Tapi orangnya itu aneh banget. Karena saya kan niatnya ya biar nggak terlalu tegang gitu kan, ngobrol-ngobrol Oh, sama iya. si Pak Satpam tadi. Pak Satpamnya cerita kalau ada tukang AC itu aneh, namanya Pak Joko. Oh iya, ini ya terus. Dia itu suka kayak dememeng bahasa Jawanya ya, dememeng sendiri, Ngomong sendiri. dan ngomong-ngomong sendiri nggak jelas kayak gitu loh saya. Tapi ini maksud saya tuh tukang AC ini memang apa istilahnya ya, ditunjuk sama, biasanya kan kalau instansi kan kerjasama gitu kan, semacam Iya. ditunjuk gitu kan, ada Iya. yang ditunjuk. Jadi emang istilahnya hobinya seperti itu berarti ya, bukan karena ada semacam DGJ atau mungkin kan bukan ya? Kayaknya bukan kan. Oh iya. Tapi ini bukan tukang AC yang biasanya sih seperti ini TL, karena beberapa bulan ini beda ya orang. Itu kayak tukang AC pengganti udah seminggu apa 2 minggu gitu. Oh gitu. Iya. Nah saya penasaran lagi kan, saya deketin lah ya kan. Jadi bapaknya tadi netnya ya sekedar ngomongnya apa atau gimana. Ini Feeling atau mungkin ada feeling atau Iya. ada feeling gitu saya ya? takutnya tuh mungkin bapaknya ini lagi apa ya, pikirannya berat atau apa kalau Nah, sendiri, oh iya. kan insting seorang perawat, Perawat, gitu kan, nah. ya. Ini saya deketin. Nah orangnya itu bergumam sendiri itu ternyata bukan karena apa-apa saya, karena dan kata-katanya kebetulan itu sama yang saya dengar setiap malam. Ya. Nah takut saya itu kan orangnya itu kayak apa ya, kayak diganggu sama roh halusnya tadi sampai detailnya kata-katanya tadi itu. Saya iseng aja kan ngobrol, saya tanya. Ternyata orangnya itu hobi main teater.
Enggak, maksud saya Ya ternyata itu dialog orang yang main teater Kak. oh alah, maksud saya maksudnya itu tadi tuh bayangan saya tuh ya memang pikiran saya tuh ke ini pasti tuh kelakuannya tukang AC nih. Soalnya biasanya kan memang kalau tukang AC kan mesti namanya pipa pendingin itu kan mesti bakal dicek gitu kan. Cuman saya nggak nyangka kalau ternyata orangnya tuh hobi teater. Iya. Awalnya itu hobi teater Kak. Dan itu yang bikin saya di luar nalar ya Cel. Kok ya latihan teater tengah malam gitu loh Cel. Lah iya itu seperti itu. Ruang apa yang pusatnya AC itu, sentral AC-nya itu ada di kamar 3B di lantai 3, bawahnya 4B tadi. Oh, Jadi itu kayak ruangannya nyambung gitu kan. berarti gemanya dari bawah sebetulnya. Iya. Suaranya juga dari bawah. Dan saya penasaran, akhirnya saya tanya-tanya ya, loh Pak, kan kalau dialognya punya bapak ini, terus suara kumur-kumurnya punya siapa? Dia bilang gitu. Oh iya, ada suara kumur-kumur ya tadi ya. Saya mikirnya udah, ini pasti saut-saut ini, kayak konsep si hantunya tadi. Dari goib. Iya, kumur-kumurnya, nah bapaknya ini nyautin gitu. Jadi kolaborasi gitu. Oh iya. Ternyata ini bapaknya bilang, loh Mbak, iya toh di teaterku ya aku ini jadi penyintas korban kecelakaan. Terus yang ini Mbak, ini kan tenggorokanku ini rusak ya kan, kerongkonganku ini gede katanya. Jadi kalau mau ngomong iki Mbak, PL ngomong iki kudu kumur-kumur dhisik. Ben ngomong iki jelas. Langsung apa? Dalam selesai minggu ini. Berarti ya Allah, ceritanya Mbak ini sebetulnya apa ya istilahnya ya, selama ini tuh bawaan dari cerita awal yang seperti itu dari siapa tadi, Mas Bambang ya? Mas Bambang itu sampai akhirnya Mbak ini ketakutan itu nggak kepikiran sampai Enggak, kalau sama situ dari betul. Jadi saya mikirnya cuma aduh ini pasti hantu, ini pasti hantu, ini pasti hantu. Ternyata hantunya Pak Joko. Ya Allah, iya Jadi iya. saya iya. di situ saya lemes, saya ya ketawa juga karena merasa diri saya itu agak gimana ya, bodoh Iya 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 iya. agak ya ampun ini, sorry ya kalau kasar ya. Iya iya iya. Ini Ya bodoh saya juga banget ini. sebenarnya mau seperti itu. Saya Jadi kayak ngumpat gitu mau saya Mas. tapi ditahan lah ya. Iya ya, ini kan kita pesan baik lah buat Iya. penonton, buat pemirsa sekalian ya. Kita membawa pesan baik gitu Jangan jadinya mengumpat akhirnya dalam iya kata betul. Tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa. Ya cuman memang saya tuh nggak habis pikir gitu loh. Saya pikir mungkin oke lah dari ceritanya tadi kan Pak AC nih. Saya punya gambaran. Oh berarti yang kentong-kentong suara tek itu kan biasanya kan ngecek AC kan berarti orangnya kan. Cuman saya mikir suara tapi suaranya siapa? Ternyata orangnya latihan gitu istilahnya. Latihan teater ya istilahnya, naskahnya seperti Iya, itu. monolog. Wow. Orangnya lagi bermonolog. Dan ini juga agak iseng ya orangnya ini ya CL. Isengnya itu kok ya latihan tengah malam, terus kok ya menghayati banget sampai setiap kali berkegiatan itu orangnya ngomong sendiri kan, takutnya ya diganggu saya kan emang ada gejala GDOGD ini kan. Nah makanya Sabar ya CL. iya, soalnya tadi tuh dari awal tuh saya udah ngikutin ceritanya, tegang gitu ceritanya. Apalagi cerita yang sampai tangannya Mas Bambang tadi ternyata kan sampai habis itu kan. Iya. Takut kan akhirnya karena desas-desus kamar 4B tadi itu juga seperti itu kan. Saya udah waduh tegang beneran ini. Ternyata endingnya apa ya, kejadian-kejadian yang misteri alami itu cuman dari Pak Si Joko Pak tukang Joko AC ini tadi. Sedangkan memang
beliaunya itu ada jadwal ngecek AC lah, betulin AC gitu ya? Iya, saya juga lupa sebenarnya. Karena takut tadi. Ya karena kebawa takut, tapi sebenarnya saya udah tahu kalau semisal ini memang kan biasanya setiap akhir bulan itu kan ada pengecekan AC ya kan, karena bangunan tua dan juga Jadwal rutin ya? iya ada jadwal rutinnya. Tapi saya enggak kepikiran sampai sana karena ya tadi kebayang-bayang sama si ceritanya si Mas Pak Bambang tadi. Saya juga takut karena ada kasus yang ya itulah. Ya, oke. Ya itu tadi pemirsa, ya Allah, saya nggak Tarik nafas dulu. ya betul, saya harus tarik nafas dulu. Ya istilahnya kalau dari saya pribadi tuh saya beri pesan aja lah istilahnya itu. Jadi ya memang lah, mungkin kita sama-sama pekerja ya, istilahnya orang-orang yang bekerja itu Mbak ya, Miss ya, kan memang apalagi kalau awal itu memang menjaga nama baik untuk masalah karir atau seperti apa itu memang paling enggak performa pekerjaan itu harus dijaga memang ya. Cuman paling enggak itu sebaiknya kalau memang sudah awalnya takut atau mungkin apa sama hal-hal yang seperti itu, ya sebaiknya nggak usah lah ya diterusin gitu maksud saya itu, daripada terjadi hal-hal yang bikin salah paham gitu maksudnya. Saya jadi malu sama diri saya sendiri. Ya itu bisa ya. Itu bodohan yang Betul, tapi memang akhirnya dari misteri ini ya kita berterima kasih gitu loh, akhirnya ya ada cerita buat kita tahu bahwasannya memang seringkali kejadian-kejadian yang kita sangka gaib atau mungkin mistis atau apa itu belum tentu selamanya memang seperti itu gitu loh. Bahkan mungkin aja seperti cerita yang dari misteri ini tadi, beliaunya ini kan karena memang dari bawaan ketakutan sendiri, akhirnya terjadilah hal-hal yang diprasangkakan seperti itu. Seperti itu ya misteri ya. betul sekali. Kalau mungkin jenengan ada yang mau disampaikan ke pemirsa atau apalah kesan atau mungkin pesan atau bebas lah. Kalau saya sih ini buat diri saya sendiri mungkin ya. Oh iya ya. Mungkin kedepannya jangan terlalu lah ya, jangan terlalu Ya. overthinking sama perasaan-perasaan yang kayak gitu. Betul. Karena bisa bikin malu diri sendiri. Bikin malu ya. Tapi alhamdulillahnya kan sekarang misteri ini sudah punya jabatan lah Iya, di rumah sakit, alhamdulillahnya ya. Ya demikian pemirsa cerita di balik seram kita malam ini. Setelah lonceng misteri ini berbunyi, saya Cak El akan menutup acara ini dengan ucapan terima kasih, dan semoga ya cerita ini tadi bisa menghibur para sobat seram dimanapun berada. Terima kasih dan selamat malam. Caranya memeten ko kawin guyu Aswaya guyu ko pasloro untuk apa ngico biru ni masih semu-semu Timbang go pikir ngeluang go potong guyu Bilangin sekarang bawa nolanggeng Alhamdulillah sekarang bawa nolanggeng Alhamdulillah sekarang bawa nolanggeng Alhamdulillah sekarang bawa nolanggeng Alhamdulillah sekarang 哎呦我的妈！